Si Oncom ancam mau timpuk Presiden Joko Widodo pakai batu batako. Pendukung Anies Baswedan ini pada akhirnya dikeluarkan dari universitas tempat dia bekerja, saudara. Ini adalah hal yang pantas didapatkan oleh orang yang bekerja di bagian pendidikan. Akan tetapi kata-katanya seolah-olah tidak berpendidikan seperti orang kadal gurun yang merupakan pendukung Anies Baswedan itu. Kenapa sih? Kenapa saya mengatakan orang ini merupakan pendukung Anies Baswedan? Coba saja cek Facebooknya dan cari namanya. Lihat postingan-postingannya beberapa di atas ya. Saya kira apa yang menjadi tindakan Universitas di Bandung, Jawa Barat yang banyak PKS-nya dalam memecat karyawan yang mengancam Presiden Joko Widodo dengan keinginan menimpuk mulutnya dengan batako adalah tindakan yang merupakan sanksi minimal saja. Harusnya pihak universitas bisa menjerat orang ini dengan undang-undang yang berkaitan dengan ruang media sosial dan pelanggaran, yakni Undang-Undang ITE, untuk kita ketahui bersama bahwa Unibi adalah universitas yang bergerak di dalam pendidikan teknologi dan informatika. Kenapa sih? Seharusnya mereka memiliki jalur tempuh hukum yang dekat dengan bagian yudikatif alias bagian hukum negara ini. Jadi seharusnya karyawan yang bernama Denny Lugina yang memiliki akun Twitter, Leogi di Twitter itu bisa dipenjara dengan pelanggaran undang-undang transaksi elektronik dan juga mengancam pembunuhan berencana. Karena kalau orang mulutnya dilempar pakai batako pasti akan berdampak kepada nyawa. Jangankan mulut dilempar batako, mulut ditinju saja bisa membuat luka serius di bagian tubuhnya. Ini apalagi dengan batako yang merupakan bahan bangunan yang keras. Secara hukum, orang yang pernah bekerja di Universitas Bandung ya bisa dicerat dan dipenjara karena tidak ada yang tidak bisa mengontrol jari-jarinya. Ancaman menimpuk batu bata ke mulut Presiden Joko Widodo adalah ancaman yang sangat serius. Tapi saya mengapresiasi tindakan Unibi yang berani mengambil tindakan di tengah-tengah kota dan provinsi yang mayoritas diisi oleh orang dan pendukungnya PKS. Nah, dengan ini saya berharap kita bisa menciptakan ruang media sosial yang tenang dan damai tanpa harus memaki-maki orang kecuali Anies Baswedan yang boleh kita kritik sekeras-kerasnya karena tindakannya yang diduga melakukan korupsi bantuan sosial. Itu pun kita bukannya menghina, tapi memberikan kritik yang pedas agar negara ini bisa lebih maju lagi tanpa adanya pemimpin yang didukung oleh radikalisme dan teroris. Aku kira pendukung Anies Baswedan ini kena getahnya karena mengancam Presiden Joko Widodo dengan mau menimpuk batu bata ke mulutnya. Saya berharap sih nggak ada orang yang marah dan menimpuk orang ini dengan batu bata ya. Kita nggak boleh lah ya main hakim sendiri, daripada main hakim sendiri lebih baik main sama istri ya. Kalaupun ada yang menembok dia dengan batu bata itu bukan dari pendukung Presiden Jokowi, bukan loh ya. Melainkan pada drama-drama seperti Ratna Sarumpait yang dulu bilang dia digebukin ya, ternyata oplas. Padahal dia operasi plastik saja kan. Dan saya percaya para pendukung Presiden Joko Widodo alias yang disebut cebong bukan orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena yang seperti itu hanyalah pendukung Anies Baswedan dan badut-badut onta paling. Yang suka membuat drama-drama narasi PKI ya dan lain sebagainya. Semoga dengan video ini kita bisa menciptakan ruang media sosial yang teduh dan memberikan kritik yang benar, bukan sekedar makian dan ejekan, tapi dipecat dari kampusnya sih saya senang sekali ya, karena itulah sanksi sosial yang dilakukan oleh pihak kampus. Ayo, coba silakan cari kerjaan sama pendukung Anies Baswedan ada sana ya, atau ya, nanti gabung ke ini pendukung yang suka demo juga bisa ya. Sekarang orang ini sudah jadi pengangguran, siapa tahu Tatak uji nyali bisa mencarikan pekerjaan buat orang ini. Karena untuk menjadi orang bayaran Anies Baswedan mudah kok. Tinggal jago menghina presiden, pasti cepat dapat duitnya. Ingat ya, namanya Denny Lugina, bukan Denny penimpuk batu bata. Murid dari Yohanes pendusta kafir. Satu, jangan mengotori dengan nama Yohanes deh. Nggak elok. Ganti aja namanya jadi Yohanis.